Halo guys, Nelson di sini. Kali ini aku akan berbicara tentang salah satu HP yang baru saja diumumkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus dari Asus. Mungkin kita jarang mendengar lah Asus di dalam dunia smartphone ya, apalagi di Indonesia juga masih kurang besar lah. Yang kita sering dengar dari Asus adalah laptop ROG-nya. Nah, baru saja di sekitar 1-2 bulan yang lalu, Asus ini mengeluarkan ROG Phone 3 ya. Top tier mereka yaitu dengan gaming phone, semuanya untuk baterai, chipset, semuanya di-fullkan di ROG Phone 3. Kali ini mereka juga menyerang di seri flagship umum ya. Jadi pastinya apa berbeda dengan bodi yang lebih tipis dan juga lebih enak dibandingkan dengan ROG Phone yang pastinya tebal dan khusus untuk gaming. Kali ini mereka mengumumkan yaitu Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro. Baik, aku akan membahas ini, aku jadikan satu ya, karena untuk seri yang Pro dan yang normal itu tidak jauh berbeda. Yang pertama, untuk masalah screen-nya ini 6,67 inch. Sudah sedikit lebih besar dibandingkan dengan Zenfone 6 yang telah keluar di tahun lalu. Dan untuk 6,67 inch ini sama antara seri 7 dan juga 7 Pro. Dan untuk resolusinya Full HD Plus ya, jadi masih 1080p, tapi mereka juga memberikan 90 Hz screen. Jadi setidaknya lebih halus lah daripada 60 Hz screen untuk HP-HP yang lain. Selain itu mereka juga mengklaim bahwa HP mereka ini sudah HDR10 Plus ya. Jadi sudah bagus lah untuk kelas ini, kalau sudah HDR10 Plus biasanya sudah bagus. Dalam segi chipset, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 865. Untuk yang seri 7 dan 7 Pro kali ini sedikit berbeda. Yang 865 untuk seri 7 dan untuk yang seri 7 Pro mereka menggunakan Snapdragon 865 Plus. Untuk RAM-nya ini untuk seri yang 7 ini ada 6GB RAM dan kalian diberikan option untuk 8GB RAM juga. Lalu untuk yang seri Pro tidak bisa milih dan hanya memberikan 8GB RAM. Jadi tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya kalian memilih yang 8GB RAM juga ya jadinya RAM-nya juga sama antara 7 dan 7 Pro. Untuk yang seri yang biasa menggunakan 128GB storage, untuk yang Pro menggunakan 256GB storage. Ini tidak ada pilihan ya. Jadi kalau yang biasa 128, yang Pro 256. Tapi tenang, ini ada expandable storage, jadi kalian bisa menggunakan micro SD sampai 2TB. Di sini untuk baterai menurutku menarik lah ya. Dengan Asus ROG yang sebelumnya juga kita tahu kalau ROG Phone itu pasti baterai besar. Kali ini Zenfone-nya juga besar sih, aku kagetnya ya. Biasanya kan seri-seri ini sekitar 4000 sampai 4500 lah ya. Ini kali ini Zenfone membawa dengan 5000 mAh. Dan keduanya sama antara Zenfone 7 dan 7 Pro, semuanya menggunakan 5000 mAh dengan kecepatan bisa menggunakan 30 watt fast charging. Jadi tidak secepat mungkin dari HP-HP yang lain, contohnya dari Realme dan Oppo. Ini untuk dari seri Asus ini masih 30 watt ya. Jadi ya at least sudah fast charging lah, tapi tidak secepat brand-brand yang aku sebutkan sebelumnya. Kali ini akan berbicara tentang kamera. Untuk Zenfone ini ikonik lah menurutku ya, kalau kalian tahu. Karena kameranya hanya ada di belakang, jadi untuk screen depannya itu semuanya full screen. Nah, bagaimana kalau kalian mau selfie untuk menggunakan kamera depan? Gampang, karena itu sistem kita bilang flippy ya. Jadi dari belakang bisa kebuka ke depan. Jadi ya pastinya menggunakan motor ya. Jadinya mungkin ada umurnya juga, dan mereka klaim kurang lebih 100.000 sampai 200.000 kali lah, itu sudah dicoba tidak bermasalah. Yang pertama, untuk primary kamera 64 megapiksel. Untuk Zenfone 7 dan 7 Pro sama, 64 megapiksel. Lalu ada ultra wide 12 megapiksel. Lalu ada telefoto 8 megapiksel dan ini 3 kali telefoto. Nah, yang membuat beda apa? Yang membuat beda untuk seri 7 dan 7 Pro adalah masalah optical image stabilization-nya. Jadi, untuk 7 Pro yang primary-nya 64 megapiksel dari Sony dan juga untuk telefoto 3 kali telefoto 8 megapiksel itu ada optical image stabilization-nya. Untuk software-nya sama, jadi mereka akan menggunakan Zen UI dengan Android 10 base-nya ya. Dan untuk warnanya keduanya sama. Jadi pilihannya sama, ada Aurora Black dan Pastel White. Untuk harga, mungkin ini sudah tidak murah lah karena untuk Zenfone 7 ya. Kalau untuk Zenfone 7 harganya ini untuk dirupiahkan sekitar 11,5 juta. Dan untuk yang Pro dengan harga 14,5 juta rupiah. Ini sudah tidak murah ya. Jadi dengan harga yang seperti ini, kalau misalnya kita lihat di pasar Indonesia sekarang,
Ini ada Realme X50 Pro yang baru saja keluar baru-baru ini, lalu dengan Samsung Galaxy dengan S20. Kalau untuk kalian suka dengan dua brand ini ya, dengan harga yang sama. Tapi kita lihat dari chipsetnya juga. Kalau misalnya kita bandingkan dengan 11,5 juta, semuanya untuk X50 Pro juga menggunakan Snapdragon 865. Untuk Galaxy S20 mungkin masih Exynos 990 lah untuk seri yang di Indonesia. Tapi berbeda untuk masalah layar. Jadi untuk 90Hz screen, Realme kan sama X50 Pro sama dengan yang Zenfone 7, tapi untuk di Galaxy S20 bisa 120Hz screen. Mungkin itu saja yang membedakan, dan untuk storage-nya bahkan mungkin lebih besar Realme ya. Karena kalau kalian dengan harga yang 11,5 juta ini hanya mendapatkan 6GB RAM dan 128GB storage untuk Zenfone 7. Dan ini juga masih harga di Taiwan ya. Ini belum ada untuk masalah harga di worldwide-nya, harganya berapa masih belum ada. Jadi ini berkisar aku rubah dari harga Taiwan dolar ke rupiah. Ya, jadi itu semoga bisa menjadi info dan juga pilihan lah bagi kalian untuk yang mau membeli HP di sekitar harga ini. Ini bisa menjadi salah satu pilihan, tapi ya kalau misal kalian mau ini juga harus nunggu ya. Karena kita juga belum tahu untuk kapan masuk di Indonesia juga. Yang pasti ya untuk sekarang ya ada Realme X50 Pro di Indonesia dan juga dengan Galaxy S20 dengan harga yang sama dan juga dengan kualitas yang hampir mirip dan bagus dari Samsung dan juga dari Realme. Dan ini bisa menjadi option lah bagi kalian untuk milih HP di tahun 2020. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.